Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alimatul Jazima, NIM 1930304019, kelas IPA 19, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, tugas ujian akhir semester 2. Jawaban sejarah peradaban Islam yang pertama yaitunya proses hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah dengan berbagai ujian dan cobaan terhadap kaum muslimin, maka Allah perintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Sebagaimana sebelumnya, para petinggi suku di Madinah telah membaiat Rasulullah dan hampir seluruh rakyat Madinah telah menjadi Islam. Maka Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan bertahap-tahap agar tidak mendapat gangguan oleh kaum kafir Mekah. Rasulullah menyiapkan hijrah ini selama 2 bulan. Beliau termasuk yang terakhir hijrah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah ini juga termasuk para sahabat sebelum melakukan perjalanan ke Madinah. Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di Gunung Sur dan Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Pada saat itu Nabi dan sahabat Abu Bakar tengah mengejar para kaum musyrik Quraisy. Mereka hendak membunuh Nabi sebagai upaya memadamkan cahaya Islam. Namun upaya pengejaran sebelum berhasil karena banyak pertolongan Allah diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Di tengah perjalanan di sebuah dusun bernama Kudaidin, salah seorang penduduk mengenali Nabi dan sahabat Abu Bakar. Kemudian diceritakan kepada pemimpin kabilahnya yang bernama Suraka bin Malik al-Mudlij. Namun Suraka menyangkalnya karena ia ingin menangkap sendirian. Secepatnya Suraka mengejar perjalanan Nabi dan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar dia mengetahui ada seorang mengejar merasa khawatir sampai menangis kalau orang tersebut menangkap Nabi. Nabi pun berdoa kepada Allah dengan kehendak Allah. Berulang kali kuda yang dituangi Suraka tergelincir dan Suraka terjatuh di tanah. Keluarlah rasa bahwa kemenangan akan didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Suraka memanggil Nabi dan meminta perlindungan dari bahaya dan juga mengucapkan beribu maaf kepada Nabi. Dari Suraka, Nabi mulai mengetahui tentang imbalan 100 ekor unta jika berhasil menghalangkan Nabi hijrah ke Madinah. Nabi pun tersenyum dan memerintahkan untuk merahasiakan kepergian dirinya. Sesudah itu, Nabi bertemu pula dengan rombongan kafilah dari kabilah Banu Sahmi yang dikepalai oleh Buraidah bin Al-Hashbi Al-Aslaim. Buraidah yang berhasrat mendapatkan hadiah 100 ekor unta ingin pula menangkap Nabi beserta 70 orang kaumnya. Hendak menangkap Nabi, namun dengan kehendak Allah, seketika itu mereka semua membaca syahadat dan berislam. Sebelum sampai di Madinah, beliau telah mendapat pengikut baru yang dijumpai selama perjalanan mereka mengiringi Nabi hingga ke Madinah. Saat masuk di Madinah, dikibarkanlah bendera. Selanjutnya yaitunya peninggalan sejarah peradaban Islam di Madinah. Yang pertama yaitunya Masjid Nabawi atau di Madinah. Masjid Nabawi menjadi salah satu masjid terpenting di Madinah karena dibangun langsung oleh Nabi terakhir umat Islam yaitunya Nabi Muhammad SAW. Di komplek masjid ini pula Nabi Muhammad SAW dan beberapa kerabatnya dimakamkan. Yang kedua yaitunya makam Baqi. Makam Baqi atau Jannatul Baqi adalah komplek pemakaman besar di kota Madinah. Lokasi berada di dekat Masjid Nabawi. Yang ketiga yaitunya Kubah Hijau. Di atas makam Nabi Muhammad SAW dibangun sebuah kubah besar berwarna hijau. Maka orang-orang menyebut sebagai Kubah Hijau. Tak hanya makam Nabi yang dipayunginya, kubah ada juga 2 sahabat beliau Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang keempat yaitunya Masjid Qiblatain. Yang kelima Masjid Kuba. Yang keenam Jabal Hud. Yang ketujuh Kota Al-Ula. Yang kedelapan Samud Al-Hijri. Jawaban yang kedua yaitunya khalifah-khalifah besar pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Khalifah Daulah Umayyah. Yang pertama
Muawiyah ibnu Sufyan, pendiri Daulah Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Yang kedua yaitunya Yazid ibnu Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah ibnu Yazid. Menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 sampai 684 Masehi dalam usia 23 tahun. Yang keempat Mawar ibnu Al-Hakam. Yang kelima Abdul Malik ibnu Marwan, dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Yang keenam yaitunya Al-Walid ibnu Abdul Malik. Dalam masa ketiadaaman, makmur, dan ketertiban. Yang ketujuh yaitunya Sulaiman ibnu Abdul Malik. Yang kedelapan Yazid ibnu Abdul Malik. Yang kesembilan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesepuluh Hisham ibnu Abdul Malik. Nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah. Yang pertama Khalifah Abu al-Abbas Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas yang digelarkan sebagai Al-Saffah. Yang kedua Abu Ja'far Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas yang bergelar Al-Masyhur. Yang ketiga Abu Abdillah Muhammad ibnu Al-Masyhur bergelar Al-Mahdi. Yang keempat Abu Muhammad Musa ibnu Al-Mahdi yang bergelar Al-Hadi. Yang kelima Abu Ja'far Harun Al-Mahdi yang bergelar Ar-Rashid. Yang keenam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ar-Rashid bergelar Al-Amin. Yang ketujuh Abu Ja'far Abdullah ibnu Ar-Rashid bergelar Al-Ma'mun. Yang kedelapan Abu Ishaq Muhammad ibnu Ar-Rashid yang bergelar Al-Mutashhi. Peninggalan sejarah pada masa Khalifah Dahlan Umayyah. Yang pertama yaitunya Masjid Quba, batu. Bangunan yang terletak di tengah-tengah komplek Al-Haram Ar-Syarif Masjid Al-Shahran. Pembangunan masjid ini dimulai ketika Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan Islam pada era Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua yaitunya Masjid Agung Umayyah. Proses pembangunan Masjid Agung Umayyah dimulai pada tahun 1887 Hijriah sampai 700 atau 75 Masehi dan selesai pada tahun 96 Hijriah atau 714 Masehi. Biaya pembangunan berasal dari pajak lahan pertanian yang dipungut pemerintah dinasti Umayyah. Peninggalan sejarah pada masa Khalifah Daulah Abbasiyah. Yang pertama Istana Ukhaidir. Baghdad adalah kota yang dibangun dalam bentuk bundar pada masa itu. Membangun kota bundar baru terbilang berani. Salah satu yang sedikit itu adalah sebuah istana berbenteng yang dikenal sebagai Istana Ukhaidir. Yang kedua makam Zumurrud Khatun. Di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ini pernah dibangun makam Zumurrud Khatun yang tak kalah indah. Yang ketiga Masjid Agung Semarang pada abad ke-9 seiring kian kemudahan. Jawaban yang ketiga yaitunya kemajuan peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Yang pertama kemajuan di bidang filsafat Islam berperan sebagai jembatan penyebaran yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Yang kedua kemajuan di bidang kedokteran. Di dunia kedokteran, Barat juga berhutang budi pada Az-Zahrawi yang dikenal sebagai orang pertama yang mengenalkan teknik pembedaan manusia. Yang ketiga, kemajuan di bidang sains. Ada banyak nama yang menjadi pencetus awal yaitunya Abbas bin Fitnah yang pertama kali mencoba menemukan alat transportasi penerbangan. Selanjutnya bukti peninggalan Islam di Spanyol. Yang pertama Granada, merupakan kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Spanyol. Yang kedua Cordoba. Yang ketiga yaitunya Sevilla. Orang Arab menyebut di Sevilla. Kota ini merupakan salah satu saksi kejayaan Islam. Yang keempat yaitunya Toledo. Pernah dikenal dengan tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi. Jawaban yang nomor 4 yaitunya dampak negatif dan positif perang salib.
Yang pertama, dampak negatif yaitunya politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Yang kedua, militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang. Yang ketiga, pertanian. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam. Yang keempat, yaitunya peninggalan orang barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Selanjutnya, informasi Moghal terhadap umat Islam. Dinasti Moghal setelah para pemimpinnya memeluk Islam antara lain disebabkan mereka berasimilisasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang. Yang lebih mendorong masuk Islam adalah pengaruh seseorang menterinya yang terpelajar dari ahli sejarah yang terkemuka yang selalu berdialog dengannya. Jawaban nomor 5 yaitunya yang pertama 3 teori di Nusantara. Yang pertama yaitunya teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabiah, melainkan dari orang Arab yang telah membawanya ke Nusantara. Yang kedua yaitunya teori begal. Bentuk dan modal nisan ini justru mirip dengan batu nisan yang ada di begal. Yang ketiga yaitunya teori Cina. Teori ini orang Cina telah berhubung dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Selanjutnya, ulama berperang menyebarkan Islam. Yang pertama yaitunya ulamanya Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Terajan, yang kelima yaitunya Sunan Gunung Jati. Ya, selanjutnya kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Islam Panjang, yang kelima Kerajaan Islam Mataram. Baiklah, sampai di situ jawaban saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.